Sudah pergi ke dokter sana, dokter sini nggak sembuh-sembuh. Tapi dengan berkat orang-orang soleh ini katanya. Padahal orang toleh itu, ya. Tapi dia sembuh. Akhirnya dicari ketemu. Ini udah ketakutan nih pas ketemu. Dia mau kabur-kabur. Ternyata apa? Dibilangin terima kasih banyak Ustadz, berkat antum anak-anak bisa jalan. Akhirnya ketujuh-tujuhnya nangis. Bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Lihat. Ya, manfaatnya bukan hanya kepada orang yang yakin saja, bahkan orang yang tidak diyakini tersebut mendapatkan manfaat daripada apa yang telah dilakukan oleh orang yang banyak husnudzan kepada hamba Allah. Husnudzan aja deh. Kita kalau mau tenang hidup husnudzan aja udah. Siapapun orangnya, kita bersangka baik sama mereka. Siapapun itu. Karena bisa jadi orang yang paling rajin maksiatnya, Allah rubah dia menjadi orang yang paling soleh. Semua di antara kita tidak pernah tahu akhir daripada cerita kita. Makanya orang alim itu bisa ngajak orang lain menjadi orang soleh. Tapi orang di rumahnya susah dia. Kenapa? Karena tahu ngelihat makannya, ngelihat minumnya, ngelihat ngoroknya. Ya. Susah. Makanya ketika dia bisa menterbiah orang yang ada di rumahnya, maka dia adalah orang yang paling hebat. Maka tidak akan kenal. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Maka langkah pertama di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang selalu saya ajak kepada sahabat-sahabat saya, langkah awal di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi adalah dengan mengenal Nabi terlebih dahulu. Ya, jangan lompat. Jangan lompat kejauhan, nanti jatuh. Kalau udah jatuh, yang lain akhirnya kita salahkan. Contoh Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan, karena sebagian orang mengenal Nabi Muhammad SAW setengah-setengah, maka yang diikuti setengah-setengah. Contoh, dia mengikuti Nabi untuk melarang orang lain untuk melakukan kesalahan, tapi dia tidak mencontoh Nabi di dalam berkata bijak di dalam melarang orang. Tuh lihat, sebagian orang mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam melarang orang lain dalam keburukan. Itu yang memang dicontohkan oleh Nabi. Tapi dia lupa bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus bukan sebagai orang yang menghina, bukan sebagai orang yang melaknat, bukan sebagai orang yang menjelek-jelekkan satu sama lain, tidak. Maka pengenalan kepada Nabi Muhammad SAW adalah langkah awal yang terpenting bagi seseorang yang mau sampai kepada Allah. Karena pengikutan kepada Nabi ini wajib. Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran. Ada aja orang yang mengatakan bahwa saya nggak mau ikut Nabi, saya mau langsung aja ikut Allah, ikut Tuhan, ya. Nggak perlulah ikut manusia. Karena yang namanya manusia pasti ada salahnya. Dia katakan begitu. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak ada salahnya. Nabi Muhammad ma'asum, terjaga. Nabi Muhammad ma'asum, terjaga. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan kesalahan karena memang Allah yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh para anbiya itu bukan kesalahan, tapi contoh tauladan kepada kita yang senantiasa melakukan kesalahan. Ini juga mungkin teman-teman yang selalu mengikuti saya di online ataupun yang selalu mengikuti saya di majelis offline akan tahu, karena saya sering sekali membahas masalah ini. Supaya apa? Supaya kita lebih paham. Yang dilakukan oleh para anbiya, para rasul ketika melakukan sesuatu yang nampak zahir di mata kita itu adalah kesalahan, sama sekali itu bukan kesalahan. Tapi hanya sebagai contoh kepada kita yang senantiasa melakukan kesalahan supaya ada jalan keluar. Fahami itu. Para nabi Allah jaga. Para nabi tidak melakukan dosa. Tapi hal yang mereka lakukan yang sepertinya melanggar perintah Allah, sepertinya melakukan kesalahan, itu bukan kesalahan yang diinginkan oleh mereka untuk dilakukan. Akan tetapi supaya kalau kita ini yang kurang beriman melakukan kesalahan, ada jalan keluar. Sebagaimana Nabi pernah melakukannya, Nabi memiliki jalan keluar, kita juga alhamdulillah dapat jalan keluar. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Nabi tidak pernah lupa misalnya. Kalau kita lagi lupa gimana dong? Siapa yang mau kita contoh? Sementara Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Tuh, lihat. Al-Quran yang mengajarkan. Saya membahas manhaj Al-Quran.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita lupa di dalam salat. Sementara Nabi adalah makhluk Allah yang Allah jaga, tidak pernah lupa. Mata nampak seperti tertidur, tapi hati Rasulullah SAW tidak tidur. Andaikan Rasulullah tidak pernah seperti lupa di dalam salatnya, terus kalau kita lagi lupa, yang mau dicontoh siapa? Makanya dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW pernah salat 4 rakaat, salatnya 2 rakaat. Ini sering sekali saya ulang-ulangi. Untuk apa? Supaya kita lebih paham dan enggak kurang ngajar sama Nabi. Jangan disamain Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa. Enggak boleh. Nabi Muhammad SAW enggak bisa disamakan dengan manusia biasa. Allah sendiri yang membedakan. Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang membedakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah, manhaj Al-Quran. Saya tidak berbicara apa yang saya fikirkan, akan tapi ini manhaj Al-Quran. Nabi Muhammad SAW Allah pilih dari semua makhluk, nggak bisa sama. Nabi Muhammad salat 4 rakaat, salatnya cuma 2 rakaat di dalam Bukhari. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang di antara sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aqsiratis salatu am nasid? Ya Rasulullah, ini kemungkinannya ada 2. Salatnya diqasar menjadi 2 rakaat, atau memang Rasulullah lupa. Adabnya sahabat, mereka tidak seketika menyalahkan Nabi. 1. Yang kedua, mereka memberikan pilihan kepada Nabi sehingga kedua-duanya ya ada kemungkinan Rasulullah SAW melakukan satu antara lain. Kalau enggak ini, yang ini. Pokoknya Nabi Muhammad enggak salah. Ini sekedar pertanyaan saja ya Rasulullah. Apakah sholatnya? Ya itu mafhumnya. Kemudian yang ketiga, sahabat ini adalah orang-orang terhebat yang ada di muka bumi. Kalau saja kita ini hebat, tentu kita dihidupkan di zaman Nabi. Tapi kita ini ya orang yang kurang. Ya, makanya kita hidup di zaman akhir. Zamannya para pesulap. Ya. Andai saja kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita bisa menjadi seperti Abu Bakar. Bisa jadi kita menjadi Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Orang berkata kepada saya, ya Allah, saya berharap hidup di zaman Nabi. Saya katakan, kamu bersyukur saja kepada Allah. Kamu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman akhir. Zaman akhir, tapi kamu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena kamu adalah umatnya Nabi. Umat Nabi Muhammad ini paling mulia. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Kata Allah dalam Al-Quran, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan, kata Allah. Awrathna, al-wirathah, warisan. Warisan itu untuk orang yang sebelum kita atau untuk orang setelah kita? Untuk orang setelah kita. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami berikan Al-Quran kepada orang yang hidup di akhir zaman. Allah khususkan alladhina istafayna min ibadina, tapi mereka adalah orang yang kami pilih, kata Allah. Hidupnya di akhir, tapi makhluk pilihan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, setelah Allah katakan mereka dapat warisan, setelah Allah katakan istafaina, mereka ini adalah orang-orang pilihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan siapa mereka ini. Yang pertama kali disebut oleh Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Orang-orang yang pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang di akhir zaman ini, yang pertama rombongan orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Perhatikan, Allah jadikan orang yang zalim kepada dirinya sendiri dari umat Nabi Muhammad, orang yang akhir zaman hidupnya, Allah sandingkan dengan nama Allah, min ibadina, ini hambanya kami. Ngelanggar terus tapi dicintai. Ngelanggar terus tapi enggak dimurkai. Karena apa? Karena kita makhluk pilihan Allah. Syukuri itu nikmat dari Allah. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Biiznillah. 3 kelompok ini Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu kita umat akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah melakukan kesalahan karena Nabi Muhammad SAW ma'sum. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah samakan Nabi Muhammad dengan kehidupan kita. Tapi Nabi Muhammad pernah begini, nggak sama. Nabi Muhammad melakukan itu untuk dicontoh. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad melakukan, dari mana Habib tahu? Saya berbicara lisan hadis, bukan lisan saya. Nabi Muhammad membuktikan dalam hadis yang sahih tersebut. Ketika Nabi Muhammad meringkas sholat yang harusnya 4 menjadi 2, sahabat bertanya, Rasulullah kok sholatnya jadi 2? Memangnya diqosor sholatnya? Atau memang engkau lupa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Sholatnya tidak diqosor dan saya tidak lupa. Sholatnya tidak diqosor dan saya tidak lupa. Kemudian Rasulullah katakan, wa innama bu'ithu musyarri'an. Tapi saya diutus oleh Allah untuk supaya bisa dijadikan contoh. Kalau orang kayak kita ini, kalau lagi sholat kan semuanya masuk ke dalam otak tuh. Naruh barang, lupa, nyari nggak ketemu. Tapi pas sholat ingat, oh iya. Kan begitu. Kadang-kadang lupa ini sholat rakaat kedua atau rakaat ketiga. Bayangkan kalau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Kita mau nyontoh siapa? Orang Nabi Muhammad sebagai tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Saya kembalikan dari Al-Quran kepada Al-Quran, dari Al-Quran kepada Al-Quran, kemudian kepada hadis yang sahih. Nabi Muhammad tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi, supaya kita ada jalan keluar ketika melakukan kesalahan. Nabi Muhammad aja pernah cemberut kok, wajar manusia cemberut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wajar, Nabi Muhammad manusia biasa. Nah, Nabi Muhammad melakukan itu supaya ada contoh. Ketika kita melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada Nabi, tapi yang diinginkan bukan Nabi tapi umatnya Nabi Muhammad, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Paham atau tidak? Fahim tuh? Yang diinginkan adalah bukti nyata. Sekarang ada seorang nabi yang termasuk ulul azmi, nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi yang mulia, Nabi yang agung, bapaknya para anbiya. Dan Nabi Zakaria, bagaimana kisah mereka ketika mereka sudah sepuh? Artinya apa? Keimanan mereka semakin hari semakin bertambah, Nabi itu. Artinya keimanan mereka ini sudah full. Kalau Nabi itu sudah full, semakin dia tua semakin full. Keimanannya sudah tingkat tinggi. Tapi ketika mau diberikan putra, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam, apa yang diucapkan Nabi ini yang penuh dengan keimanan? Beliau mengatakan, qad balaghaniyal kibar wa imraati aqir, ya Allah, gimana kok bisa punya anak? Kan saya sudah tua. Tuh lihat, emang dia enggak beriman. Nabi tidak beriman. Nabi mengatakan, qad balaghaniyal kibar, ya Allah, saya kan sudah tua renta. Wa imraati aqir, istri saya juga mandul, enggak bisa punya anak. Kan itu kisah di dalam Al-Qur'an. Apakah otak kosong seperti kita mengartikan bahwa Nabi ini juga imannya biasa-biasa aja nih? Masa nggak tahu kemampuan Allah? Nabi Adam saja tidak punya bapak, tidak punya ibu, bisa ada. Kenapa dia seperti bingung diberikan anak, ada bapak, ada ibu? Kenapa bingung? Apakah tidak beriman? Bukan. Mereka mengatakan hal yang sedemikian rupa supaya ada contoh kita di hidup di akhir zaman. Kalaupun kita tua, kalaupun ada orang yang mengatakan kita tidak bakalan punya anak, Allah mampu, ada contoh seorang Nabi. Bukan mereka asli pengen melakukan itu, akan tetapi untuk umat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Fahim tuh? Jadi jangan sembarangan ya mengartikan sesuatu, apalagi segala sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, Al-Quran lagi saya katakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Menta'zimkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, dan syiar yang paling utama Nabi Muhammad. Bukti ketakwaan hati seseorang. Tapi kalau hati sudah tidak ada takwa, diremehkan semua. Segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat diremehkan, apapun itu. Pertama, ustadz diremehkan. Kedua, ilmu diremehkan. Habis itu kiai, habis itu habaib, habis itu tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang soleh, tempat-tempat yang agung, tempat-tempat yang mulia. Setelah itu mulai ke para aulia, wali-wali, semuanya sama aja manusia. Lepas itu, setelah itu Nabi pun akan diucap. Na'udzubillah min dzalik. Karena semuanya punya tahap, akhirnya
Allah katakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu ketakwaan. Mafhumnya, orang yang meremehkan syiar-syiarnya Allah, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan di dalam hati. Gimana saya mau mengagungkan, kan manusia sama, Nabi juga manusia. Inilah dia melihat segala sesuatu dengan matanya, bukan dengan cahaya. Jangankan seorang yang berilmu, orang alim atau wali, orang yang dekat kepada Allah, sekelas Nabi saja orang-orang Quraisy mengatakan apa? Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi yang kalian agung-agungkan kok makannya sama kayak kita? Kok jalan-jalan juga di pasar? Tuh lihat, karena mereka memandang sisi manusiawi Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak pandang bahwa Nabi Muhammad SAW membawa misi dari Allah pencipta, tapi yang mereka pandang dari sisi kemanusiawiannya. Makanya orang-orang seperti ini tidak sama sekali mendapatkan keberkahan. Ya. Karena melihat dari sisi manusiawinya. Seorang ustaz, seorang yang alim sekalipun, seorang wali sekalipun tidak akan memberikan keberkahan. Kenapa? Kepada muridnya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena sebagian orang melihat dari sisi manusia, oh sama aja sama kita, apa bedanya? Nggak bakal dapat berkah. Makanya orang alim itu bisa ngajak orang lain menjadi orang soleh, tapi orang di rumahnya susah dia. Kenapa? Karena tahu ngelihat makannya, ngelihat minumnya, ngelihat ngoroknya, ya. Susah. Makanya ketika dia bisa menterbiah orang yang ada di rumahnya, maka dia adalah orang yang paling hebat. Kenapa? Karena sisi manusiawinya yang dilihat, bukan apa yang dibawa sehingga memberikan manfaat. Kata ulama, wal mar'u in ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnuhu lam yakhib wallahu yu'tih. Dan seseorang dia meyakini sesuatu, padahal sesuatu tersebut tidak serupa seperti apa yang dia bayangkan, dia tidak akan pernah merugi, Allah akan berikan kepadanya. Seperti kisah ada pencuri. Mereka ini segerombolan orang-orang yang biasa mencuri, rame-rame 7 orang. Tapi dia pakai trik hebat. Ya, dia mau mencuri, mau menipu, tapi pakai udang-udang di kepalanya. Pakai udang-udang, biar kelihatan kayak ulama kan kalau di Indonesia ini diterima. Oh, udah kayak bawaannya agama lah. Apa aja laku kalau di Indonesia. Pakai udang-udang sampai 7 orang dia kok. Dia rombongan dia, ayo kita datangin rumah ini, kita curi. Gimana caranya? Udah kita datang aja pura-pura jadi ustadz lah, katanya. Ya, pura-pura jadi ustadz. Kalau kita bilang kita pencuri, ya nggak ada yang mau nerima lah. Ya, maka nah itu cara salah satunya ngaku jadi ustadz aja. Musafir, orang yang berpergian tapi orang-orang penuntut ilmu. Sampai ke rumah orang ini ditanya-tanya yang mana yang paling kaya nih, yang mana yang paling tajir ini, rumah yang mana, dicari-cari, dilihat-lihat, oh ternyata ini kepala desanya rumah yang paling kaya. Biasanya emang di setiap kampungnya kepala desa paling kaya. Ya. Akhirnya apa? Dicari tahu, ya karena memang susah jadi kepala desa, ngeluarin uang banyak, ya kan. Akhirnya udah dicari tahu, ternyata kepala desanya ini orang baik, orang soleh. Diterima dia. Duduk kami musafir. Akhirnya udah mereka kumpul, makan segala macam, meramah tamah sama orang-orang tersebut. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwani? Mereka merencanakan nanti kalau si bapak ini tidur, anak-anaknya tidur semua, barang-barangnya kita ambilin nih. Kita sekarang pura-pura jadi tamu, lihat-liatin dulu ini tempat mana, ini tempat mana. Jadi tamu ini. Ini trik dalam mencuri ya, jangan dicontoh. Nanti teman-teman di luar sana mendengar ini kemudian dicontoh. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian akhirnya dia bilang, oke lah kita coba, kita lakukan ini. Akhirnya setelah makan malam, kemudian ini kepala desa meminta doa, doakan saya. Ini anak saya juga sudah lama nggak bisa berjalan, tolong didoakan. Ya, diberikan air, dimintakan doa. Ya, kata ini pencuri saya, boro-boro hafal doa, katanya Fatihah aja nggak hafal. Ya, pura-pura aja komat kamit ya. Apa aja disebutlah, pokoknya ngarap-ngarap sedikit udah kelihatan baca lah. Nggak ketahuan juga. Ya sama-sama bodoh ya. Kepala desanya juga nggak tahu agama, dia nggak tahu agama, akhirnya udah pura-pura aja ngomong apa kek, kelihatannya baca Quran. Kayak orang nggak paham bahasa Arab. Padahal orang Arab lagi ngomel-ngomel, dia mah amin aja, amin. Ya. Akhirnya sudah dibacakan pura-pura, kemudian dikasihkan air tersebut, tidurlah keluarga ini.
Setelah itu, setelah malam tiba, semuanya tertidur, ini mulai kerja. Dia ambil semua barang-barang, dia udah tahu karena diberitahu oleh orang rumah tersebut. Dicari barang, semuanya diambil, akhirnya mereka pergi. Ya, mereka pergi. Setelah mereka pergi beberapa hari tidak berjumpa dengan kepala desa ini. Kepala desa ini justru malah senang. Kenapa? Karena anaknya bisa berjalan. Berkat dia husnudzon. Akhirnya dicari tahu ini mana ini orang-orang ustadz tadi. Dia udah nggak mikir lagi, barangnya hilang bodo amat. Ini mahal, ini anak saya bisa jalan lagi. Sudah doa kemana-mana, sudah pergi ke dokter sana, dokter sini nggak sembuh-sembuh. Tapi dengan berkat orang-orang soleh ini katanya. Padahal orang toleh itu, ya. Tapi dia sembuh. Akhirnya dicari ketemu. Ini udah ketakutan nih pas ketemu, dia mau kabur-kabur. Ternyata apa? Dibilangin terima kasih banyak Ustadz, berkat antum anak-anak bisa jalan. Akhirnya ketujuh-tujuhnya nangis, bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Lihat, ya, manfaatnya bukan hanya kepada orang yang yakin saja, bahkan orang yang tidak diyakini tersebut mendapatkan manfaat daripada apa yang telah dilakukan oleh orang yang banyak husnudzon kepada hamba Allah. Husnudzon aja deh. Kita kalau mau tenang hidup, husnudzon aja udah. Siapapun orangnya, kita bersangka baik sama mereka, siapapun itu. Karena bisa jadi orang yang paling rajin maksiatnya, Allah rubah dia menjadi orang yang paling soleh. Semua di antara kita tidak pernah tahu akhir daripada cerita kita. Betul itu, jadikan pegangan hidup. Nikmat hidup kita. Kita nggak ada musuh sama sekali. Setiap melihat orang, ini ada kesalahan, pasti manusia semua punya kesalahan. Masalah, semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah, bukan antum doang. Yang puyeng bukan antum doang, saya juga yang lagi ngomong puyeng juga sama. Yang punya masalah itu semua manusia punya masalah. Habib nggak tahu sih, saya kenapa musibah saya ini udah besar banget. Saya mah pusing, Beb. Semua orang memiliki musibah masing-masing. Dan semua orang Allah berikan kekuatan untuk menghadapi musibah tersebut. Maka tawakal kepada Allah dan anggap semua orang cinta kepada kita. Husnudzon kepada setiap orang, ini adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi para anbiya, mereka melakukan sesuatu bukan asli bahwa sesungguhnya mereka itu memiliki kesalahan. Namun untuk contoh kepada kita supaya kita punya jalan keluar. Jadi nggak boleh ngomong salah tentang Nabi. Hati-hati, bisa Allah murka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an saja, ya, menceritakan bahwa orang yang mengganggu Nabi, mengganggu Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam Al-Quran, jangan mengangkat suara kalian dari suara Nabi. Artinya apa? Nggak boleh kita sembarangan dengan Nabi. Tapi ada dalil-dalil yang seperti ayat-ayat Al-Quran yang contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu, ya, maksud daripada ayat tersebut. Dan ulama banyak memiliki tafsir-tafsiran. Contohnya seperti firman Allah, wala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallun fahada. Sebagian qiraah bacanya gitu, wa wajadaka dhallun fahada. Dan orang yang tersesat ketika berjumpa denganmu, maka Allah berikan hidayah kepadanya. Begitu. Bukan wa wajadaka dhallan fahada, Allah jumpai kamu dalam keadaan salah jalan kemudian dibetulkan, enggak. Tapi sebagian qiraah membacanya wa wajadaka dhallan fahada. Dan engkau ketika orang yang tersesat mendatangimu, maka dia pasti dapat hidayah. Ada lagi yang mentafsirkan ayat tersebut wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah Subhanahu wa taala mendapatimu di sekeliling orang-orang yang tersesat daripada kufar Quraisy. Fahada, maka Allah berikan hidayah dengan keberkatan adanya dirimu. Lihat, Masya Allah. Mereka mencari cara supaya tidak keluar daripada manhaj Al-Quran. Walaupun ada satu ayat, tapi banyak ayat yang lain. Faham atau tidak? Walaupun ada satu hadis, tapi banyak hadis yang lain. Seperti hadis yang sering saya ceritakan. Contoh saja. Dikatakan firra minal judhami firaraka minal asad. Rasulullah SAW katakan dalam hadis, la safara wala bumata wala tayarata.
Wala adwa. Tidak ada yang namanya penyakit itu menular, kata Nabi. Tidak ada. Baca hadis. Oh, saya mau baca hadis, nggak mau yang hadis biasa saja. Saya mau hadis yang sahih. Oh, saya cari hadis Rasulullah SAW. Ada namanya la adwa. Wah, coba saya cari. Hadis Rasulullah SAW, la adwa wala safar wala. Oh, ini berarti hadisnya sahih. Bahwa Nabi Muhammad mengatakan tidak ada yang namanya penyakit itu menular. Dia kata. Langsung diupdate status. Ada dokter yang bilang penyakit menular, dokter sesat. Dokter nggak benar. Dokter yang tidak sejalan dengan syariat. Dokter yang ini, wow, pokoknya udah di-share kemana-mana ya, lumayan lah terkenal ya. Ya, dia share kemana-mana bahwa orang yang mengatakan bahwa ada penyakit menular, dia adalah orang yang sesat. Saya sudah cari nih tuh. Nas hadis la adwa, riwayat Bukhari, hadis 5776. Wow, Bukhari, Muslim 2224. Riwayat Anas bin Malik, tidak ada penyakit menular. Hadis sahih. Saya berpegang teguh kepada hadis, enggak berpegang teguh kepada apa? Kepada dokter-dokter yang sesat itu. Akhirnya dia setiap kemana-mana dia sebarkan bahwa ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Setelah beberapa tahun nambah lagi ilmunya. Dia baca ada hadis yang mengatakan, kalau kamu melihat orang yang berpenyakit kusta, kamu pergi dari dia sebagaimana kamu melihat harimau. Loh, ini kok Nabi bilang berarti apa? Penyakitnya menular. Pertama saya baca nggak ada yang menular. Ini gimana? Tuh lihat. Ya, di dalam memahami hadis atau ayat Al-Qur'an khususnya tidak mudah. Tidak mudah. Makanya perlu kepada murabbi, seorang guru yang menerangkan kepada kita untuk terus-menerus berpegang kepada keilmuan-keilmuannya. Faham tuh? Ya, jadi itu pesan saya, di antaranya adalah apa? Ya, jangan sembarangan berbicara tentang Nabi. Takut kita. Kualat sama Nabi ini beneran. Ya. Kita nggak pernah percaya kepada orang bisa membahayakan, atau bulan bisa membahayakan, atau waktu bisa membahayakan, seperti hadis Rasulullah, hadis yang sama, la adwa, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang serupa Rasulullah katakan la safara, tidak ada yang namanya bulan Safar itu membahayakan kamu. Ini udah bulan Safar belum? Masih Muharram. Kata Nabi bulan Safar, jadi ini udah jadi semenjak zaman dahulu ya. Kalau kita sekarang mungkin mengatakan wah bulan Safar, bulan bala, bulan Safar, apa bahasa kitanya? Safar kan, sama kan? Iya. Biasanya terkenal dengan hal-hal identik dengan hal-hal yang tidak baik. Tidak. Semuanya adalah bulannya Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallah. Maka bulan Safar tidaklah membawa keburukan sedikit pun. Dahulu ya, konon ceritanya orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah, mereka meyakini kalau ada acara di bulan Safar, apalagi menikahkan putra dan putri pada bulan Safar, akan lahir anak-anak yang tidak baik atau anak-anak yang berpenyakitan. Jadi nggak ada nih kondangan kita di bulan Safar. Ya, kalau di bulan lain, bulan Syawal, wah ramenya banget itu. Ya. Kalau bulan Safar nggak ada yang berani, ngeri. Ini penyakit orang-orang zaman jahiliyah, kok masih sampai sekarang? Apa yang dilakukan oleh Nabi untuk melawan hal-hal tersebut, tahayul seperti itu, khurafat seperti itu? Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Safar. Pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra pada bulan Safar. Lahir anak yang berpenyakitan. Lahir cucu-cucu Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, Sayyiduna Al-Hasan wa Sayyiduna Al-Husain. Lahirnya apa? Pada bulan Safar. Sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang indah. Rasulullah SAW sampai katakan mereka berdua ini adalah pemimpin para syuhada, para pemuda nanti di hari kiamat. Dicintai sekali sama Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu di antara mereka, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, wafat pada bulan Muharram di Karbala, di Irak. Wah, Habib kalau udah ngomong Husain ini Syiah berarti ini. Ya. Saya katakan dan sering saya katakan, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Husain dibanding orang lain.
Kita yang harus lebih berhak untuk menyebarkan kemuliaan keluarga-keluarga Nabi dibanding orang lain. Nabi Muhammad SAW pada bulan Muharram ini juga mencontohkan. Ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan orang Yahudi, kemudian mereka berpuasa pada 10 Muharram, Nabi Muhammad tanya, kenapa kalian berpuasa? Hari ini Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk memiliki Musa dibanding kalian. Maka sekarang orang anti kalau menyebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Nabi. Kenapa diidentikan dengan hal-hal yang tidak baik? Sayyidina Al-Husain, ketika datang Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Rasulullah SAW memberikan satu makanan atau satu barang kepada Sayyidina Al-Husain, bukan kepada Sayyidina Al-Hasan. Maka Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, apakah Husain lebih kau cintai dari Hasan? Kok gitu, Husain yang dikasih bukan Hasan? Apa kata Rasulullah? Karena dia yang minta duluan. Tuh lihat, kalau kita mau mendekat kepada Nabi, Nabi akan pilih kita. Tapi kalau diam-diam aja nunggu, ya nggak bakalan dapat begitu. Nggak ada usaha. Man la taqarrab li ahlillahi ma qarab. Orang yang tidak mau mendekat, maka tidak akan pernah dekat. Ada usaha. Rasulullah SAW katakan kepada sahabat-sahabatnya ketika di dalam satu majlis, siapa yang mau saya doakan masuk surga? Satu orang mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ya Allah, masukkan Ukasyah di dalam surga. Namanya Ukasyah. Satu lagi datang, ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului Ukasyah. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa apa? Kamu bisa mendapatkan kebaikan kalau kamu mau melangkah. Tarumu izzan wa tanamu laylan yaghusul bahra man talabal laali. Pengen dapat sesuatu tapi nggak mau berusaha. Sesungguhnya orang yang mencari mutiara itu harus tenggelam dahulu. Nggak mungkin langsung dapat. Dia katakan, ya Allah, pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya nggak kira-kira? Zikir setiap hari dia nggak subhanallah ya, pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya, pengen. Bisa kaya? Nggak, oke, bisa kaya. Bini cakep, bini cakep, bini cakep, bini cakep. Bisa? Nggak bisa. Kalau nggak ada usaha nggak bakalan bisa dapat. Saya nggak mau Beb ngejar dia, padahal dia mah target saya pengen banget ta'aruf sama dia. Saya mah dalam hati aja cinta. Saya mah dalam hati aja cinta. Nggak dapat kamu. Harus ada usaha. Buktikan kepadanya kalau kamu cinta. Tunjukkan bahwa sesungguhnya kamu itu betul-betul serius kepadanya. Ini namanya usaha. Di zaman Nabi ada orang yang dia tidak memarkirkan kendaraannya. Ataupun dia biarkan begitu saja. Punya motor nggak dikunci, atau kuncinya ditaruh di situ saja, tidak dimatikan. Dia pergi ke masjid. Atau punya motor, punya mobil, dia biarkan saja terbuka pintunya, kemudian kuncinya dilepaskan begitu saja. Di zaman Nabi ada yang seperti itu, unta tapi, ya karena unta kendaraan pada masa itu. Dia biarkan, dia tidak ikat. Nabi ketemu, kata Rasulullah, ada apa yang terjadi? Kata dia katakan, ya Rasulullah, atawakkal. Saya tawakal ya Rasulullah. Saya tawakal. Kata Rasulullah SAW, i'qilha wa tawakkal ala Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal itu kamu ikat kencang, setelah itu kamu biarkan, terserah Allah. Itu namanya tawakal. Tapi ini enggak. Dia, ya oh, saya mah tawakal. Urusan jodoh tawakal, urusan harta tawakal. Miskin seumur hidup itu. Ya, tawakal itu orang yang kerja dari pagi sampai sore, kemudian urusan harta Allah yang tanggung. Yang penting saya menunjukkan kepada Allah, saya tidak mau memperkerjakan Allah. Itu bukan orang tawakal itu. Ya, nampaknya saya tawakal, bukan tawakal. Ente pengen diem, Allah yang ente suruh ngasih ente. Ya, pengen santai-santai saja, kemudian dapat label bahwa dia ini adalah orang yang beriman, bertawakal, orang soleh. Padahal apa? Dia mau nyantai aja di rumahnya. Ya, kemudian dia minta Allah ngasih kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu tidak boleh terjadi. Maka sekali lagi saya ulangi. Nabi Muhammad SAW tidak sama, tidak serupa dengan semua makhluk. Maka bedakan uslub juga. Ini ya, manhaj Al-Quran bukan manhaj saya. Allah ketika memanggil Nabi Adam, apa kata Allah? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Lafaz Al-Quran. Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh. Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Allah manggil Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Allah manggil Nabi Muhammad, ada enggak kalimat ya Muhammad?
Ada nggak Allah memanggil Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan nama Ya Muhammad? Semua dengan titel yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tidak ada Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama. Ini yang harus difahami. Ada orang manggil nama Nabi Muhammad dengan Sayyiduna, marah. Gak masalah. Wah, saya mau sesuai dengan ajaran Nabi, gak masalah. Itu bagus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bagus. Memang begitu cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Tapi bagi orang yang memiliki hati, dia akan mengatakan bahwa wah, saya nggak bisa nih. Kalau Nabi Muhammad sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr, dalam hadis yang sahih. Saya adalah sayyid, kata Nabi Muhammad, pemimpin. Kenapa dilarang untuk memanggil Nabi Muhammad dengan nama sayyid? Sayyiduna wa maulana wa habibuna wa imamuna. Karena bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak jadi haram. Tuhan kami, Nabi kami, yang kami muliakan, Nabi Muhammad, nggak jadi masalah tuh. Tapi kalau pakai bahasa Arab semuanya jadi haram. Paham atau tidak? Iya. Itulah masalah kita terkadang. Masalah kita seperti itu. Oh, ada hadisnya, Bib. Hadisnya la tusayyiduni fi shalah. Di dalam salat nggak boleh mengucapkan sayyid kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun hadis ini sahih, tapi di dalam bahasa Arabnya ada keraguan. Karena sada bukan yasidu, tapi sada yasudu. Ketika berubah menjadi perintah, harusnya kembali kepada lafaz awalnya. La tusawwiduni fis shalah, bukan la tusayyiduni fis shalah. Maka ada masalah di dalam periwayatan hadis ini, ya. Maka tidak masalah. Panggil Nabi Muhammad dengan Sayyiduna, tidak masalah. Yang tidak manggil dengan Sayyiduna, tidak masalah. Yang salah yang nyalahin orang lain. Allahumma salli ala Muhammad, sesuai dengan perintah Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sesuai dengan perintah Nabi. Tidak ada bedanya. Hanya saja yang satu menggunakan hati, yang satu menggunakan ilmiah, yang asli inginnya serupa seperti Nabi Muhammad. Faham atau tidak? Jadi ada yang salah atau tidak? Tidak ada yang salah. Yang salah yang suka nyalahin orang lain. Gak boleh, pokoknya harus sama semua kayak saya. Gak boleh, harus sama serupa seperti saya. Allah membagi umat Nabi saja jadi 3. Berarti apa? Beda-beda. Gak bisa sama. Gak bisa sama. Pasti ada perbedaan. Wallahu a'lam. Gak berasa nih udah ya. Alhamdulillah. Sudah. Mana ini? Tuan rumah mana? Tuan rumah? Gak ada orang ya? Mana teman-teman MRBJ? Kita ditinggal di sini. Ya, sebelum kita tutup majelis dan insyaallah di bulan depan insyaallah kita akan bercerita tentang pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Jadi umur Rasulullah masih sekitar 25 tahun. Iya. Majelis sirah ini dari 2017 ya. 2017 umur Rasulullah sekarang masih 25 tahun. Mudah-mudahan kita bisa khatamkan sampai kisah-kisah peperangan Nabi semuanya, insyaallah ya, bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Insyaallah bulan depan insyaallah kita akan membahas pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah. Dan sekarang bulan Muharram adalah bulan hijrah, ya, bulan hijrah. Sering sekali kita mengatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan hijrah Nabi, padahal tidak ada satupun ulama sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hijrah di bulan Muharram. Cari coba, gak bakalan ketemu. Nabi Muhammad hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Berarti masih berapa bulan dari bulan Muharram? Masih 2 bulan. Tapi yang pertama kali menjadikan tahun Hijriyah diawali dengan bulan Muharram adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab ini banyak sekali ya, hal-hal baru yang dibuat Sayyidina Umar. Di antaranya panggilan Amirul Mukminin itu bid'ah. Ya, yang pertama kali ya melakukannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena sebelum Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada yang dipanggil Amirul Mukminin, tapi dipanggilnya Khalifah. Sebelum Sayyidina Umar bin Khattab siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipanggilnya apa? Khalifatu Rasulillah. Faham? Sayyidina Umar dipanggilnya apa? Khalifati Rasulillah.
Tadinya dipanggil seperti itu. Khalifati Rasulillah. Pengganti dari penggantinya Nabi Muhammad. Khalifati Rasulillah. Nggak kebayang kalau Sayyidina Umar tidak diganti, Sayyidina Utsman dipanggilnya apa? Khalifati Rasulillah. Sayyidina Ali, Khalifati Rasulillah. Sayyidina Al-Hasan, Khalifati Rasulillah. Ya. Maka Sayyidina Umar ketika itu didatangi orang, mereka mengatakan, Nahnul mu'minun wa antum amiruna. Kami orang yang beriman, engkau pemimpin kami. Maka setelah itu dipanggil Amirul Mu'minin. Setelah itu semua dipanggil Amirul Mu'minin. Sayyidina Umar yang pertama kali membuat kalender Hijriyah. Dimulai dari bulan Muharram karena kata beliau Nabi Muhammad sudah berniat untuk hijrah dari bulan Muharram. Ya, bulan Muharram Nabi Muhammad hijrah. Banyak kejadian-kejadian penting sekali. Ya, saya baru ingat bahwa saya sebenarnya inginnya tema pada malam hari ini adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya begitu istimewa sekali antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja saya ingin menerangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tis'a, Kutubut Tis'ah, kitab yang 9, hadis-hadis yang sahih. Itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika berjalan dari kota Makkah menuju kota Madinah, beliau melewati satu tempat namanya Jabal Thawr, Gunung Thawr. Di situ ada goa. Nabi Muhammad masuk ke situ supaya orang-orang tidak tahu bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW lewat dari jalur mana, jalur pesisir. Akhirnya Rasulullah SAW diam di situ untuk 3 hari menghilangkan jejak, juga untuk mendengar kabar orang-orang yang ada di Mekah, bagaimana kabar mereka, dan juga untuk mengumpulkan makanan juga. Jadi putrinya Sayyidina Abu Bakar membawakan makanan. Nah, banyak sekali cerita-cerita, hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahwa sungguhnya ada yang banyak kita dengar, ada apa namanya, ada angkabut, ada laba-laba, ya, sarang laba-laba, terus ada apa lagi, ada merpati, ya, di situ. Kemudian sehingga orang-orang nggak bisa masuk dan melihat Rasulullah SAW. Jadi kalau di bayangan kita, Nabi Muhammad masuk ke dalam satu goa, masuk ke dalam, kemudian di sini ditutup sama laba-laba, kan begitu. Tapi riwayat-riwayat yang kuat di kitab yang 9 meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy ketika mencari Nabi Muhammad SAW di Goa Thawr, mereka mengatakan, di sini sepertinya Muhammad, di sini seperti Muhammad. Lalu Sayyidina Abu Bakar menangis. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, lau nazara ahaduhum, kalau saja salah seorang di antara mereka melihat tahta qadamaihi la ra'auna. Kalau mereka melihat kedua kaki mereka, pasti mereka bakal melihat kita. Bayangkan kalau misalnya goanya ada di depan, ngelihat ke kaki, apa hubungannya? Ngelihat ke kaki, goanya di depan. Maka wallahu alam, goanya Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad SAW datangi itu bukan di hadapan orang kafir Quraisy, tapi goanya itu berada di dalam gunung. Jadi Rasulullah SAW masuk, kemudian duduk. Sayyidina Abu Bakar melihat orang di atas, Sayyidina Abu Bakar menangis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Rasul, Ya Rasulullah, kalau saja mereka melihat kaki, tentu mereka akan memandang kita ada di bawah. Kata Rasulullah SAW, Ma dhannuka bi itsnain Allahu thalithuhuma. Jangan takut, wahai Abu Bakar, kita berdua, kau tidak tahu bahwa sungguhnya Allah yang ketiga. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Mudah-mudahan kita banyak bertambah ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terus-menerus orang-orang yang mau belajar dan terus-menerus mengenal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan depan janji kita jumpa insyaallah. Allah berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi. Ya, walaupun semangatnya lumayan agak kendor sekarang nih ya, tidak seperti awal-awal. Ayolah semangat lagi, kita bareng-bareng semangat. Kita mau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hebat lagi, lebih giat lagi. Sekarang yang nonton banyak, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, itu juga udah kurang juga sekarang minatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin giat, semakin semangat, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, semakin berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah sekalian, teman-teman, karena waktu juga yang terbatas, Habib harus segera juga ke majelis yang lain. Kita sudahi sampai dengan di sini. Kita doakan sama-sama semoga Habib Ana selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah, serta senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu dan dakwah-dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari kami. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.